So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, jadi ini adalah Nubia Neo 3 5G, smartphone baru dari Nubia yang banyak dari kalian yang komen ya di video-video kuliah sore sebelumnya buat bahas smartphone yang satu ini. Semenarik apa smartphone-nya? Ya udah langsung aja kita mau unboxing dan kita mau pindah ke kamera yang di atas. Let's go. Oke, jadi ini adalah box dari Nubia Neo 3 5G yang boxnya ini cukup rame dan ada karakter di Free Fire. Entah apa karena ya aku sendiri nggak main Free Fire ya. Buat harga sendiri, smartphone yang satu ini itu dijual dengan harga normal di 2,5 juta. Cuma harga promo kalau nggak salah itu ada di 2.350.000 rupiah ya. Jadi buat awal penjualan. Nah, tapi karena ini sebenarnya rilis bukan dalam waktu dekat. Jadi beberapa hari lalu kuliah sore juga sebenarnya sempat ketinggalan dan kuliah sore sebenarnya tuh dapat harga yang lebih murah lagi, yaitu ada di ini dia 2,2 juta ya, 2.199.000 rupiah plus ditambah potongan dari Tokopedia. Itu jadi kuliah sore cuma ngeluarin duit sekitar 2.080.000 rupiah, harga yang lumayan bisa dibilang hemat, sekitar 400.000 lebih ya dari harga normalnya. Lumayan banget, dan smartphone ini karena banyak yang request jadinya akhirnya kuliah sore memutuskan buat beli smartphone yang satu ini buat dibahas. Oke, buat boxnya sendiri seperti ini, ada karakter, terus ada tulisan Neo 3 5G, terus di sini ada tulisan Nubia X Free Fire. Oke, kita unboxing yang warna 8256 GB, warna silver. Oke, di sini ada spek-speknya, kita skip aja. Lalu di sini tulisan seperti ini, di belakang juga ada spek-spek yang ditulis cukup lengkap. Di sini ada nomor email, ada jenis HP-nya, dan dibuat di Indonesia ya pastinya. Oke, langsung aja kita unboxing. Tunggu bentar, pisau unboxingnya hilang. Oke, kita udah kembali dan langsung aja kita unboxing smartphone-nya. Oke, langsung kita... Oh, di dalam boxnya beda lagi ya dari yang luar tadi. Ini ada HP-nya, kita pinggirin terlebih dahulu. Kita lihat di bagian bawahnya dulu, ini kita dapat apa aja kelengkapannya. Oke, yang pertama ada buku paduan cepat, kartu garansi, terus ada SIM ejector yang bentuknya kayak obat nyamuk seperti ini. Tuh ya, agak unik seperti ini. Oke, terus habis itu di sini kita dapat case. Nah, case-nya bentuknya hard case seperti ini, warna frosted. Kalau lihat bawahnya lagi ada kepala charger. Cakepnya kepala chargernya, dia udah pakai colokan USB Type-C ya, mantap. Dan buat output maksimalnya di sini ketulis 33 watt. Oke, mantap. Lalu yang terakhir ini ada kabelnya USB-C to C. Wah, mantap. Jadi di harga 2, berapa ya? 2,5 juta lah. Dia udah dapat kabel C to C. Oke, ini kita beresin dulu dan kita langsung lihat HP-nya. Oke, ini dia smartphone-nya Nubia Neo 3 5G. Di sini juga ketulis spek-speknya, cuma kita skip aja. Kita bahas spek nanti ya kalau kita udah nyalain HP-nya. Dan ini dia desain warna silvernya yang cukup keren. Oke, ini desainnya HP gaming banget dan di harga 2 jutaan kecil. Dia tuh udah dapat trigger ya. Di sebelah sini kita kemarin juga habis bahas Infinix GT30 Pro. Di harga segitu dia udah dapat air trigger yang enak. Nanti kita bakal coba bandingin air trigger di Nubia Neo 3 5G ini seenak apa. Oke, desainnya seperti ini. Di sini ada kayak lingkaran warna oranye yang cukup keren. Dia kayak mata gitu, ada tulisan Neo. Ya, banyak lah detail-detail yang bisa kalian lihat sendiri. Warna dasarnya ini ya yang warna silver, cuma ada tetap hitam-hitamnya juga. Ada tulisan 03 di sini. Lalu setup kameranya ada 2 dan bentuknya itu persegi berapa deh? Persegi 8. 1 2 3 4 5 6. Ya, segi 8. Ada 2 kamera, lalu ini ada LED flash. Kalau kita lihat sebelah kanan dia ada tombol power. Ini nggak tahu merakap fingerprint atau enggak, tapi warnanya merah ya. Terus di sini ada air triggernya kanan kiri. Di sebelah atas dia ada lubang mikrofon. Sebelah kiri ada SIM ejector, lalu ada volumenya ada di sebelah sini ya, bukan di sebelah kanan. Lalu di sini ada lubang mic, lubang charging USB-C sama grill speaker. Nanti speakernya kita coba juga stereo atau mono. Kalau buat SIM-nya sendiri, oke, jadi dia jenisnya hybrid, bisa nampung 2 buah kartu nano SIM atau 1 SIM plus 1 micro SD tambahan ya. Cuma sebenarnya memorinya ini udah cukup gede di 256 GB. Aku rasa sih ya buat kebanyakan orang 256 GB itu udah cukup banget. Oke, sekarang kita bakal nyalain HP-nya dan kita bakal setting dia terlebih dahulu ya. Oke, nah ini udah nyala. Oke, kita setting dulu. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Nubia Neo 3 5G. Buat desain awalnya ternyata cukup ke gaming-gamingan ya. Sebenarnya agak pusing sih lihat seperti ini ya, dari mulai icon-icon yang dibuat
ke gaming-gamingan ini, mungkin kita bakal ubah dulu ke tampilan standarnya. Nah, di sini ada pilihan tema yang dipakai sekarang Hyperfuturism ya. Dan sekarang kita bakal ganti yang biasa aja karena ya ini lebih enak dan nyaman buat dilihat buat sementara. Oke, kita udah ubah ke tampilan yang lebih standar, lebih normal, dan ya ini lebih enak buat dilihat sih. Tampilannya seperti ini kalau misal tampilan standarnya. Oke, aplikasi drawernya seperti ini. Dan sekarang kita mau ngetes dulu kecepatan baca dari sensor fingerprint yang posisinya ini ada di samping. Oke. Oke. Animasinya agak kurang ya. Cuma buat kecepatan baca ya lumayan lah. Oke, seperti itu. Dan sekarang kita mau lanjut bahas spesifikasinya. Kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan kayak biasa. Jadi buat chipset smartphone yang satu ini itu dibekali dengan chipset Uni SoC T8300. Ini chipset octa-core yang punya speed di 2,2 GHz ya. Buat fabrikasinya sendiri ini 6 nanometer, terus buat storage-nya ada di 8/256 GB. Kalau buat baterai dia kapasitasnya besar yaitu 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 33 watt. Terus sementara itu buat sistem operasi dia pakainya MyOS 15 dengan basis Android 15. Untuk kejelasan update sendiri ini aku belum dapat informasi resminya dari pihak Nubia. Cuma kalau kita mikir buat kemungkinan terburuknya ya smartphone ini nggak dapat Android update ya. Cuma kalau misal dari Nubianya sendiri mau kasih update ya ini syukur juga ya buat kita sebagai penggunanya. Oke, kalau buat layar, nah panel yang dipakai ini AMOLED, resolusinya ini agak unik yaitu 900 x 2030 pixel. Jadi ini ada sedikit di bawah Full HD Plus, cuma masih di atas HD Plus ya. Terus kalau buat ukuran layar ada di 6,8 inci, refresh rate-nya ada di 120 Hz dan punya brightness yang ada di 1000 nits. Terus kalau buat kamera, di bagian belakang ada dua kamera yaitu kamera utama 50 megapiksel autofocus sama kamera 2 megapiksel depth sensor. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 16 megapiksel. Buat menu-menu kameranya seperti ini, di bagian paling kiri ini ada pilihan kamera family. Jadi pilihannya tuh ada time lapse, full size, dokumen, panorama, multi expose, dual capture, monocolor sama mode vlog ya. Terus kalau kita geser sebelahnya ada mode pro, sebelahnya ada mode sport, lalu sebelahnya lagi ada AI cam, mode video, mode night sama mode portrait. Kalau buat perekaman video sendiri dia cuma bisa full HD 30 fps buat perekaman maksimalnya ya. Sementara itu buat kamera depan sama dia full HD 30 fps doang. Kalau buat fitur-fitur sendiri dia udah punya IP rating IP54 yang artinya dia tahan sama cipratan air ringan. Terus dia punya NFC, punya gyroscope, terus ada bypass charging, sama yang terakhir ada air trigger ya. Yang ini fitur yang sangat berguna banget buat kalian yang doyan main game, terutama game-game FPS kayak misal PUBG Mobile atau Free Fire. Oke, seperti itu kalau buat fitur-fiturnya. Dan sekarang aku bakal nunjukin hasil foto yang udah aku jepret pakai smartphone yang satu ini, dan berikut adalah hasil jepretannya. Oke, tadi kalian udah lihat buat hasil jepretannya secara singkat aja, dan sekarang kita lanjut ngetes performanya pakai game PUBG Mobile, sekalian ngetes air triggernya itu seenak apa. Langsung aja kita mainin, let's go. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya, dan buat settingan sendiri kalau buat smoothnya dia bisa sampai smooth ultra, kalau HD bisa sampai high ya. HDR dia udah nggak bisa, jadi kita bakal pakai smooth ultranya aja 40 fps. Buat gyroscope ya seperti yang aku bilang dia udah hardware jadi udah enak, dan ini dia fitur unggulannya yaitu adalah air trigger. Oke, ini buat yang doyan main game-game seperti PUBG Mobile, ini fitur yang benar-benar nyaman buat dipakai. Oke, kita coba ke sebelah sana. Oke, kita dapat 2 kill. Cari 1 kill lagi. Waduh, kita langsung mati ya. Tapi yang jelas ya, ini benar-benar fitur yang cukup killer lah buat harga HP harga 2,1 juta, 2,5 juta. Dimana ini air trigger termurah ya buat HP di Indonesia yang resmi. Ya, buat kalian yang doyan main game-game seperti ini udah oke banget. Ini ngebantu banget buat kalian yang mungkin nggak bisa pakai 4 jari tapi pengen mainnya jago. Ya, ini benar-benar fitur yang benar-benar berguna.
Oke, mungkin gitu aja. Nanti sisa gamenya, nanti buat game-game lain kayak misal Mobile Legends atau Genshin Impact kita coba aja di video review. Yang jelas buat first impression, buat HP yang harganya ini kemarin aku dapat di 2,1 juta ya. Ini HP yang benar-benar menarik banget. Apalagi ya fitur killernya yaitu air trigger ini benar-benar jadi pembeda lah buat HP di harga segini. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.